Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku masih memberikan kepercayaan 100% kepada Honda Racing Corporation, HRC, untuk merakit motor yang jauh lebih baik demi bangkit dari keterpurukan dan memperebutkan gelar dunia MotoGP lagi pada tahun-tahun mendatang. Seperti yang diketahui, sejak Marquez mengalami cedera patah lengan kanan pada pertengahan 2020, HRC kehilangan referensi utamanya dalam menentukan arah pengembangan motor, dan absen dalam perebutan gelar dunia selama 3 musim belakangan. Mereka bahkan sulit konsisten berebut podium. Pada 2020, Honda puasa kemenangan dan hanya meraih 2 podium lewat Alex Marquez. Pada 2021, Marc Marquez meraih 4 podium dan 3 kemenangan. Sementara Pol Espargaro meraih 1 podium. Pada 2020, Honda paceklik kemenangan lagi, hanya meraih 2 podium lewat Espargaro dan Marquez. Selama 3 musim ini pula, tak ada rider tim satelit Honda yang naik podium. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, mengaku masih memberikan kepercayaan 100% kepada Honda Racing Corporation, HRC, untuk merakit motor yang jauh lebih baik demi bangkit dari keterpurukan dan memperebutkan gelar dunia MotoGP lagi pada tahun-tahun mendatang. Seperti yang diketahui, sejak Marquez mengalami cedera patah lengan kanan pada pertengahan 2020, HRC kehilangan referensi utamanya dalam menentukan arah pengembangan motor, dan absen dalam perebutan gelar dunia selama 3 musim belakangan. Mereka bahkan sulit konsisten berebut podium. Pada 2020, Honda puasa kemenangan dan hanya meraih 2 podium lewat Alex Marquez. Pada 2021, Marc Marquez meraih 4 podium dan 3 kemenangan. Sementara Pol Espargaro meraih 1 podium. Pada 2020, Honda paceklik kemenangan lagi, hanya meraih 2 podium lewat Espargaro dan Marquez. Selama 3 musim ini pula, tak ada rider tim satelit Honda yang naik podium. Saat sudah kembali balapan, Marquez kerap mengeluhkan RC213V yang sulit dikendalikan meski ia 3 kali menang pada 2021. Dalam tes pasca musim di Valencia pada tanggal 8 November tahun 2022, ia pun menjajal RC213V versi 2023 dan sangat kecewa karena motor itu tetap sulit dikendarai. Ia sampai-sampai menghentikan tesnya lebih awal. Rasa kesal Marquez ini mengindikasi ia mulai jengah dengan kinerja Honda, apalagi pada medio 2022, ia belak-belakan menyebut ada masalah komunikasi, mensinyalir Honda Eropa dan Honda Jepang tidak kompak, sehingga data-data yang ia kumpulkan di trek tidak dikelola dengan baik. Namun, ia yakin kendala ini bisa diatasi. Saya masih percaya Honda 100%. Mereka pabrikan yang memberi saya semua gelar, 6 di MotoGP, yang tentu bukan hal kecil. Jelas kami mengalami dinamika di mana saya cedera, sang rider nomor 1 cedera dan pabrikan keluar jalur. Namun, saya percaya mereka sepenuhnya, ujarnya. Sementara itu pria Italia yang sedang menjalani hukuman setelah diketahui mengonsumsi zat terlarang, punya andil penting dalam pengembangan Desmosedici GP pada tahun 2013 sampai tahun 2016. Bahkan pada tanggal 14 Agustus tahun 2016, Iannone merayakan kesuksesan terbesar dalam karirnya sebagai rider profesional. Ia naik podium tertinggi di Grand Prix Austria di Red Bull Ring. Itu adalah sukses perdana Ducati setelah kemarau panjang yang berlangsung sejak MotoGP 2010. Pada akhirnya, manajer Ducati Corse harus memilih antara Andrea Dovizioso dan Andrea Iannone karena salah satu harus memberi jalan bagi Jorge Lorenzo, yang diboyong dari Yamaha ke Ducati dengan biaya tinggi. Iannone akhirnya bergabung dengan Suzuki. Ia mengalami 2 tahun yang campur aduk di tim pabrikan Jepang dan beralih ke Aprilia pada akhir 2018. Setelah musim yang sulit, berita buruk menyusul pada Desember tahun 2019 bahwa Iannone telah dinyatakan positif menggunakan doping. Pemilik 11 podium MotoGP itu telah diskors.